Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman HKS semuanya. Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa berdiskusi secara virtual. Alhamdulillah. Kemudian selawat beserta salam semoga tetap tercurah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islam yang terang benderang saat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Antik Hamidah. Kali ini saya akan presentasikan materi dari kelompok 3 yang berjudul Tasyrik Generasi Pertama Periode Nabi Muhammad SAW dari masa kenabian hingga Nabi wafat. Oke, sebelum membahas pada perkembangan tasyrik pada masa Rasulullah SAW, penting terlebih dahulu kita mengerti apa sih tasyrik itu. Nah, di sini disebutkan bahwa tasyrik secara istilah adalah pembentukan undang-undang untuk mengetahui hukum-hukum bagi perbuatan orang dewasa dan ketentuan-ketentuan hukum serta peristiwa yang terjadi. Nah, melihat dari makna tasyrik tersebut, tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah SAW sebagai wasilah pertama untuk melihat syariah dan membenarkan syariah Islam yang benar. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan tasyrik itu tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah saja. Setelah Rasulullah wafat, akan berlangsung sampai beberapa periode berikutnya, yakni mulai dari periode Rasulullah SAW, kemudian periode Khulafaur Rasyidin, Tabi'in, dan selanjutnya. Namun pada makalah ini saya akan membahas mengenai tasyrik pada perkembangan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa Rasulullah SAW, tasyrik berkembang pada dua fase. Yang pertama fase Mekah dan fase Madinah. Nanti di belakang akan dijelaskan seperti apa perkembangan pada masa Mekah kemudian Madinah. Makalah ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar dan sumber hukum tasyrik, kemudian pemegang wewenang hukum tasyrik pada masa Rasulullah, dan pembentukan hukum pada periode Mekah dan Madinah. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yakni dasar-dasar dan sumber hukum tasyrik. Dasar-dasar hukum tasyrik ini meliputi dalil-dalil yang menjadi patokan terbentuknya hukum tasyrik. Ini yang pertama ada surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhajan. Artinya kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kemudian pada surat Al-Jasiyah ayat 18 disebutkan tsumma ja'alnaka 'ala syar'iyatin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian di surat Asy-Syura disebutkan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Di surat Asy-Syura disebutkan juga ini. Dan yang terakhir ada surat Al-An'am ayat 57 yang berbunyi innil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Artinya penetapan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenar-benarnya dan dia memberi keputusan yang paling baik. Jadi segala bentuk hukum akan jatuh pada hukum Allah. Lalu apa saja sumber hukum yang ada pada masa Rasulullah SAW? Jadi sumber hukum yang diambil untuk membentuk tasyrik pada masa Rasulullah itu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dianggap ibadah membacanya, yang dimana diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Al-Quran merupakan sumber utama dalam hukum-hukum Islam yang meliputi ajaran pokok dan semua kaidah-kaidah yang harus ada dalam pembuatan undang-undang. Al-Quran disampaikan oleh malaikat Jibril
kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selain itu, terdapat beberapa keistimewaan dalam Al-Quran. Hal ini dirinci oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Membumikan Syariat Islam sebagai berikut. Yang pertama ada mujizat dan bukti kebenaran. Jadi Al-Quran ini merupakan satu-satunya mujizat yang sampai saat ini masih eksis, yang eksistensinya masih bisa kita rasakan. Hal itu sebagai bukti kebenaran adanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an bersifat kekal dan terpelihara. Jadi pada zaman dulu sampai sekarang Al-Qur'an itu tetap isinya tidak berubah, hukum-hukumnya tetap. Jadi untuk dalil-dalil hukum. Kemudian yang ketiga bersifat universal, umum, menyeluruh. Kemudian sumber hukum yang kedua ada al-hadis atau as-sunnah. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah sendiri menurut bahasa berarti jalan atau tuntunan. Sedangkan secara istilah sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, takrir, perangai, sopan santun, ataupun sepak terjang perjuangan Rasulullah SAW, baik sebelum maupun setelah diangkatnya menjadi Rasul. Apa sih yang disebut dengan hadis qauli? Hadis qauli atau sunnah dalam bentuk ucapan ini yakni segala ucapan Nabi yang berkaitan dengan hukum. Hadis fi'li berarti ya segala perbuatan Nabi mengenai ibadah dan lain sebagainya. Kemudian hadis takriri ialah perbuatan sahabat yang telah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi membiarkannya. Nah, arti dari kata membiarkan di sini itu memberikan pertanda bahwa Nabi merestui perbuatan sahabat. Kemudian ditinjau dari segi kuantitas dan mutunya, sunnah terbagi menjadi 4 macam, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudu'. Kemudian pemegang wewenang kekuasaan hukum tasyri'. Pada masa Rasulullah tentunya pemegang wewenang hukum tasyri' itu dipegang oleh Rasulullah SAW sepenuhnya. Walaupun demikian terkadang terjadi juga ijtihad pada saat Rasulullah SAW tidak hadir. Misal terjadi suatu kasus yang dimana kasus itu harus segera diberikan hukumnya. Lalu sahabat tidak menemui Rasulullah, tidak menjumpai Rasulullah, maka sahabat-sahabat memberikan ijtihad yang disebut sebagai fatwa sahabat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Pembahasan yang ketiga yaitu pembentukan hukum periode Mekah dan contoh-contoh ayat Makkiyah. Di sini ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berada di Mekah itu sudah 12 tahun, ada yang menyebutkan 13 tahun. Jadi kita cari referensi yang benar. Pada masa ini belum ada arahan pembentukan hukum amaliyah, perdagangan, keuangan, dan lain sebagainya. Karena pada masa ini Rasulullah lebih memfokuskan pada ketauhidan masyarakat Mekah. Karena pada saat itu masyarakat Mekah masih banyak sekali yang menyembah berhala, kemudian belum mengerti seperti apa hukum Islam itu. Jadi pada masa Mekah ini Rasulullah lebih memperhatikan ketauhidan, akidah, dan mengajak masyarakat Mekah untuk tidak menyembah berhala, mengajak orang-orang bertauhid, kemudian berusaha menyelamatkan para pemilik Islam dari orang-orang yang merintangi dakwah Nabi. Selain ketauhidan, Rasulullah SAW juga membentuk akhlak manusia pada saat itu, supaya terhindar dari sifat-sifat tercela. Nah, ini beberapa contoh ayat Makkiyah. Pertama ada di surat Ad-Dukhan ya, kemudian surat Al-Luqman, dan masih banyak lagi surat-surat lainnya, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Kemudian pembahasan yang terakhir ini pembentukan hukum periode Madinah. Pada masa Madinah ini Rasulullah SAW berada di sana selama 10 tahun sampai wafatnya beliau. Nah, pada masa ini Rasulullah SAW telah membentuk politik, sudah ada pemerintahan, dan Madinah ini sudah banyak sekali syariat hukum perkawinan, talak, waris, dan yang lain sebagainya. Intinya pada masa Madinah ini sudah semakin maju. Oke, baiklah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.